yang mampu memotivasi di pacar gitu. Oh iya. Harapannya begitu. Oh iya. Dia sudah jadi mantan. Iya, mantan ya. Kembali lagi di Aine Podcast, mulai dari nol impian jadi nyata. Ini saya sudah berada di kota Gunung Sitoli, tepatnya di Taman Kota Yahowu, Gunung Sitoli. Dan bersama saya sudah ada saudari kita atas nama Nidarwati Lahagu SPD. Selamat siang Ibu Nidar. Selamat siang. Saya panggil kakak, adik, atau ibu gimana? Atau Terserah. Anda saja ya? Terserah mana yang merasa nyaman, silakan. Baik, terima kasih. Gimana kabarnya? Ya, seperti yang terlihat, saya masih sehat dan baik-baik saja. Volumenya dibesarkan ya. Oh. Izin ya. Oh, volume saya kurang besar ya? Nanti diperbesar sianya, susah di pengeditan. Oh, yaudah. Kan nanti kita buat ulang lagi, kan gampang. Siap, oke. Baik, ini apa kabarnya? Baik tadi ya. Oh, Oke, kabar ini saya baik. Ya. silahkan perkenalkan diri kepada teman-teman kita yang lainnya. Oh, halo guys. Perkenalkan, nama saya Natalia Nidarwati Lahagu. Saya salah satu alumni dari Sekolah Tinggi Pastoral Dian Mandala. Jadi kebetulan kawan yang satu ini dia teman saya kuliah, jadi udah lama kami kenal. Jadi kebetulan pada perjumpaan hari ini kami berjumpa, ingin sharing bersama. Semoga senang, salam kenal. Luar biasa, terima kasih banyak. Sebagai alumni, semenjak selesai dari perkuliahan, apa saja kegiatannya? Semenjak tamat dari STP, kan selesainya bulan 10. Dari bulan 10 sampai bulan 3 itu saya masih di rumah. Kebetulan waktu itu saya nggak ada niat untuk cari kerja. Saya pengennya pergi keluar dan cari kerja. Kebetulan orang tua tidak mengizinkan. Akhirnya pas bulan 3 saya ditawarkan untuk mengajar di salah satu sekolah. Kebetulan sekolah itu alumni saya waktu SMP. Sekolah asal. Iya, SMP jadi kebetulan asal. saya ditawarkan untuk mengajar agama di situ. Jadi dari situ saya bekerja dari bulan 3. Kemudian bulan 7 ada lagi di sekolah saya pas SD. Kebetulan di situ nggak ada guru agama. Jadi pas ketika mereka melihat saya sudah selesai, jadi mereka juga menawarkan saya untuk mengajar di situ. Jadi dari situ setelah selesai STP, kegiatan sehari-hari saya itu saya mengajar di sekolah, dan selain itu juga saya berbaur dengan masyarakat. Setelah itu kegiatan-kegiatan menggereja lainnya juga. Itu aja. Oke, luar biasa itu ya. Ya. Jadi ini adalah penghujung tahun 2021. Dan sebentar lagi kita akan menginjakkan kaki pada bulan Januari 2022, artinya tahun baru. Ya. Apa yang sudah dicapai, diperoleh, dikerjakan secara baik dan mempunyai hasil? Kalau soal pencapaian sih nggak ada sesuatu yang begitu wow. Cuman selama 2021 ini saya bersyukur karena di setiap saya di tempat saya mengajar sekarang itu saya merasa saya merasa kayak gimana, merupakan bagian dari situ. Jadi dengan demikian saya berasa setelah bertahun-tahun saya itu ada di kampung, saya merasa ada sesuatu yang bisa saya beri untuk masyarakat. Bisa saya bagikan, misalnya dari segi ilmu, dari segi ya cuman itu pencapaiannya aja yang bisa saya lakukan. Tapi kalau misalnya untuk apa yang saya dapat, kayaknya tidak ada. Cuman berbagi ilmu dengan masyarakat itu merupakan satu yang paling berharga juga untuk saya, berbaur dengan mereka. Dan dengan itu Anda merasa bahagia selama tahun 2021 ini? Iya, yang namanya punya teman, punya sahabat, ya kita tetap merasa bahagia dan bersyukur akan hal itu. Karena tanpa dengan masyarakat juga kita tidak bisa mengembangkan diri. Lalu apa yang mungkin belum tercapai ya? Artinya meleset dari target dulu. Banyak hal sih yang nggak tercapai. Misalnya aja kan saya kan targetnya tahun 2021 kemarin, saya targetnya itu harus, kalau misalnya saya ke sekolah itu saya tidak lagi jalan kaki. Karena kan kalau saya ke sekolah itu saya mesti jalan kaki. Jadi targetnya kan tahun 2021 itu saya harus bisa bawa motor. Tapi ternyata sampai sekarang nggak bisa. Ya target-target itu belum tercapai. Hal berikut
Kalau misalnya dari segi pekerjaan itu, misalnya dalam sekolah itu saya tuh pengen setidaknya anak-anak yang Katolik itu mereka mampu lah paham betul seperti apa yang namanya kekatolikan itu aja. Target itu belum saya capai dan itulah yang akan saya usahakan untuk tahun-tahun berikut. Mungkin itu masih pergumulan dan itu juga merupakan suatu program untuk tahun berikut. Berarti pastinya nanti setelah tahun 2021 tentu kita mulai garis awal sesuatu yang baru lagi. Misalnya harapan-harapan baru, semangat-semangat baru. Apa yang menjadi target Anda selama 1 tahun ke depan? Kan orang biasanya punya target itu. Tahun ini saya harus punya ini, saya harus jadi ini, saya harus memperoleh ini. Apa yang menjadi target Anda juga? Ya, targetnya yang pertama dulu, kalau misalnya apa kan tadi belajar bawa motor nggak bisa. Jadi targetnya 2022 sudah bisa. Bergeser lagi ya? Iya, bergeser dari lagi ya, 2021 dilanjutkan. ke 2022. Jadi dilanjutkan. Jadi target itu harus bisa. Jadi kan sehingga kalau misalnya ada pertemuan-pertemuan diminta kita untuk jadi fasilitator, untuk datang mendampingi, kita tidak kewalahan. Targetnya begitu. Baru hal berikut, targetnya tahun 2022 ini ada seseorang yang mampu memotivasi. Iya, setidaknya kan selama ini kan bekerja dengan sendiri-sendiri tanpa ada motivasi dari orang lain. Kan setidaknya kalau misalnya ada yang memotivasi kita, setidaknya kita punya semangat itu jauh satu tingkat naik menurut saya, tapi saya tidak tahu ya. Jadi kan saya mau di tahun ini ada seseorang yang memang benar-benar serius mau memotivasi saya. Seseorang itu apakah dia sahabat atau apa sih? Kalau sahabat menurut saya ya udah banyak, tapi ke jenjang yang lebih jauh dari sahabat itu misalnya teman dekat, jadi pacar gitu. Oh iya. Harapannya begitu. Oh iya, jadi ingin seseorang yang lebih serius ya. Emang selama ini nggak ada? Selama ini sih semenjak tamat dari STP sih nggak ada. Semasa STP ada. Kalau semasa STP ada, tapi mereka katanya sudah jadi mantan. Iya, mantan ya. Tentu selama 2021 apa yang paling mengesankan untuk Anda? Atau yang paling membuat Anda terpuruk atau misalnya membuat Anda bahagia ada? Itu tahun 2021 sih yang paling terkesan ya. Waktu ditinggal itu di bulan 9, itu bapak dari saya itu meninggal. Jadi hal itu sangat membuat hati saya itu merasa sedih karena saya punya keinginan untuk membuat bapak itu bahagia, tapi ternyata di sisi lain Tuhan punya jalan tertentu. Tuhan sudah punya rencana. Turut berduka cita ya. Terima kasih. Semoga beliau bahagia di alam sana. Ya. Tidak bermaksud untuk menyinggung, tapi hanya. Jadi setiap sama 2021 saya masih sedih dengan hal itu, masih bergumul dengan hal itu. Kenapa hal ini bisa terjadi? Tapi di sisi lain, ya yang namanya juga manusia. Tuhan itu kan yang berhak atas hidup kita. Jadi dengan iman, ya saya ikhlas, saya mau terima apa yang menjadi kehendak Tuhan. Baik, tetap semangat ya. Terima kasih. Yang penting banyak berdoa dan berserah kepada Tuhan. Dan apa yang membuat Anda tetap semangat dari peristiwa-peristiwa sepanjang tahun 2021? Yang membuat saya tetap semangat sih ada kata-kata mengatakan segala yang kita miliki sekarang itu adalah hanya titipan. Jadi kenapa saya bahagia dengan hal itu? Karena ketika kita itu sudah memiliki, karena kita merasa senang dengan itu. Tapi ketika sesuatu yang kita miliki hilang, maka kebahagiaan kita akan hilang. Tidak. Saya justru lebih semangat kalau misalnya apa yang saya miliki kemudian hilang. Karena dengan demikian saya tahu cara bagaimana untuk mendapatkannya kembali. Karena orang-orang kadang bersyukur hanya di saat dia mendapat kebahagiaan saja. Di saat dia merasa susah, dia nggak akan bahagia. Jadi di sini saya mau ngajak segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, baik suka maupun duka, tetap kita syukuri. Karena hal itu juga merupakan bagian dari kehidupan kita.
apakah ada sesuatu yang ingin Anda sampaikan kepada teman-teman lainnya mengenai peristiwa hidup yang terjadi selama 1 tahun belakangan ini? Apakah itu kesedihan atau itu kebahagiaan? Apa yang ingin Anda rangkum untuk mereka? Ingin Anda sampaikan agar mereka juga termotivasi lagi Jadi memaknai kehidupan ini. Jadi yang mau saya sampaikan untuk semua teman-teman, apapun yang terjadi dalam hidup ini, tetap kita terima, tetap kita syukuri, dan jangan pernah menyerah dengan keadaan apapun. Karena seorang yang bertahan akan hal tersebut, maka orang itu juga suatu saat akan mendapat kebahagiaan. Hal berikut, menyerah bukanlah salah satu solusi ketika ada sesuatu masalah menimpa kita. Justru ketika kita bangkit dari persoalan, dari masalah yang kita hadapi, maka itu sudah menjadi hal yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Mungkin itu aja yang bisa saya bagikan. Baik, untuk memulai tahun 2022 ke depan, apa yang ingin Anda sampaikan untuk dipersiapkan oleh teman-teman kita yang lain? Untuk memulai tahun 2022, saya mau ajak teman-teman untuk tetap persiapkan diri, persiapkan fisik, mental. Karena kita lihat bahwa perkembangan zaman itu semakin berkembang ya. Iya. Kan, apalagi dengan alat-alat teknologi canggih sekarang. Jadi saya mau mengajak teman-teman untuk tetap mempersiapkan mental lah, fisiknya, batinnya, karena godaan-godaan akan semakin datang dengan banyaknya alat-alat teknologi canggih. Jadi kalau kita tidak siap, maka bisa saja alat-alat tersebut bisa merusak pribadi kita. Dan hal berikut, silakan persiapkan diri untuk menyongsong masa depan, karena tantangan-tantangan akan semakin kuat. Apakah teman-teman kita yang lainnya juga perlu membuat target dalam hidupnya untuk bisa mencapai tahun 2022 yang lebih berprestasi, lebih berkualitas lagi? Ya, kalau menurut saya setiap orang, bukan hanya teman-teman, tapi setiap orang yang hidup di dunia ini harus memiliki target. Karena ketika orang itu memiliki target, maka seseorang itu tahu sejauh apa yang mesti dia capai dan seperti apa yang harus dia persiapkan untuk mencapai target tersebut. Jadi setiap orang wajib memiliki target. Kalau orang tidak ada target, berarti dia tidak punya tujuan hidup. Hanya menjadi kesia-siaan juga. Ya, menurut. Iya, dijalani apa adanya saja. Iya. Akhirnya ketika intinya tidak jangan punya lupa bersyukur, itu aja. Inti yang paling penting, jangan lupa bersyukur. Kenapa bersyukur jadi inti yang terpenting? Iya, karena kalau misalnya kita tidak bersyukur, maka apapun yang kita miliki kita merasa tidak ada artinya. Tetapi ketika kita bersyukur, sedikit pun yang kita miliki pasti akan sangat berarti dalam kehidupan kita. Betul apa salah? Betul, benar. Oke, ada satu pertanyaan yang menggelitik. Apakah mengendarai motor itu mudah atau sulit sih? Ya, sebenarnya kalau bagi saya yang baru belajar, saya bilang itu sulit. Sulit ya, benar. Iya, saya bilang itu sulit. Kenapa? Karena cara untuk menaikinya aja susah. Kalau berat badannya itu nggak seimbang, pasti kita udah grogi. Tapi bagi banyak orang yang sudah tahu, ya, yang sudah mahir lah. Iya, yang mereka bilang gampang. Benar. Jadi mengendarai motor itu penuh risiko, dan untuk memulai tahap awal juga penuh perjuangan. Iya. Dan saya berharap semoga Anda juga bisa, dan teman-teman lainnya jika ingin mempunyai tujuan, mempunyai prioritas lainnya untuk maju dan bangkit untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik, teruslah berjuang. Kalaupun ada target-target Anda yang tidak tercapai tahun 2021, maka tahun 2022 ini menjadi momentum bagi kita semua untuk bisa menjalankannya. Dalam hal asmara, berpacaran, apa target yang Anda sampaikan? Tadi Anda mengatakan seseorang yang bisa menjadi penyemangat, berarti itu sudah standar yang sudah Anda tetapkan. Kenapa bisa sampai di sana? Ya, karena kan kita tahu kita ini sudah sama-sama dewasa. Karena kan selama ini memang kenal orang itu, ya kadang mereka hanya datang, ya memang memotivasi, tapi tujuan mereka itu tidak seperti apa yang kita harapkan. Kalau misalnya kita ini mengharapkan seseorang yang mampu menerima kita apa adanya, pertama, berhal berikut,
Orang yang mau kita terima itu orang yang mampu membuat masa depan kita itu menjadi lebih baik, bukan malah lebih buruk dari yang sekarang ini. Kan tujuannya begitu. Ya, apakah ini maksudnya seseorang yang memotivasi ini apakah hanya ingin jadi pacar dulu, tunangan, atau langsung ke pelaminan jenjang yang lebih tinggi? Iya, yang namanya mau pacaran berarti baru tahap perkenalan dulu. Kalau misalnya sudah merasa lebih baik, ya baru boleh sampai ke tahap tunangan ataupun pernikahan. Tapi untuk sementara ini di tahun 2022 ini saya masih belum sampai ke tahap itu. Saya masih mau ke tahap dulu sekedar teman dekat dan ya istilahnya pacaran lah, masih status perkenalan aja. Oke, kalaupun baik. yang sudah lama siapa mantannya? mau aku sebut? Janganlah, kasihan juga privasi mereka. Oh ya. Oke, lanjut, ada lagi yang lain? Kayaknya sih nggak ada. Sebagai penutup, kalau misalnya ada apa yang ingin Anda sampaikan kepada saya atau kepada teman-teman lainnya lah, kalau bukan kepada kamu saya. aja lah. Yang mau saya sampaikan, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk saya hari ini, udah mau jumpa dengan saya jauh-jauh dari Gide, Utara dari Gide, untuk bertemu di Taman Kota. Itu perjalanannya cukup lumayan ya. Dan kali ini perjumpaan ini sebenarnya merupakan suatu perjumpaan yang paling bahagia untuk saya. Kenapa? Karena kita itu tamat kuliah 2019, saya tamat kuliah 2019. Dari situ, dari 2019 itu bulan 10 sampai bulan 12 2021 kita tidak pernah jumpa. Padahal kita masih berada di satu daerah, masih Pulau Nias. Di Kepulauan Nias. Jadi saya merasa itu perjumpaan yang seperti ini merupakan suatu perjumpaan yang sangat membahagiakan untuk saya. Namanya adalah reuni ya. Selain sebagai teman, selain sebagai teman kelas, ya kita juga pernah jauh. Oke, teman-teman. Maaf jika perjumpaan dengan saya ini tidak begitu tidak begitu menyenangkan. Terima kasih sudah mau berkenan ikut podcast dengan saya, mengeluangkan waktunya. Ya. Dan semoga apa yang telah kita bicarakan, yang telah Anda sampaikan, juga menjadi motivasi bagi teman-teman lainnya, bagi kita yang melihat dan mendengarkan channel ini. Untuk itu, bagi teman-teman yang juga berkenan mau berbincang-bincang di channel saya, jangan sungkan lihat di deskripsi atau di kolom komentar, sampaikan di sana. Apa ada lagi yang lainnya? Ya, saya mau menyampaikan selamat hari Natal, selamat berlibur untuk semua yang berlibur, selamat merayakan tahun baru, tetap dalam lindungan Tuhan. Baik, terima kasih. Untuk itu teman-teman, yang terpenting tetaplah di channel ini, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share untuk mendukung YouTuber Indonesia. Yahoo! Thank you. Terima kasih. Selamat datang kembali bersama saya hari ini.